Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada pertanyaan dari Kak Foni ya. Ini saya bacakan mungkin. Ada seseorang yang rajin beribadah dan berdoa. Minta sesuatu sama Allah. Orangnya soleh. Ibadahnya baik. Tetapi doa-doanya tak kunjung terkabul. Sebulan dia berdoa. 3 bulan dia berdoa. Bahkan hampir 1 tahun dia berdoa. Tidak terkabul juga. Atau belum terkabul juga keinginannya. Tapi di sisi lain, ada orang biasa aja, tak istimewa, sholatnya masih bolong-bolong, kelakuannya sering gak beres, sering menipu, tapi anehnya doanya dikabulkan. Apa yang dia inginkan malah terwujud, dikabulkan. Nah itu bagaimana ya kata Kak Foni, apa ini yang disebut dengan istidraj? Oke, yang pertama kan kita tahu bahwa doa itu dikabulkan dengan 4 cara. Ingat, doa Allah kabulkan dengan 4 cara. Selama orang itu benar doanya, syarat dan ketentuannya dipenuhi, maka doanya diijabah. Diijabah, ingat, doa itu Allah ijabah selama caranya dan ketentuannya dilakukan. Nah, tapi pengabulan itu, Allah mengijabah itu dengan 4 cara. Cara pertama, Allah langsung tanpa lama memberikan. Jadi Allah langsung kabulkan, nggak lama. Bisa ketika beres doa langsung terjadi, bisa selang beberapa jam, selang beberapa hari atau beberapa minggu langsung cepet ya. Itu yang pertama. Ada yang kedua, masih diberikan di dunia dengan keinginan yang sama, tetapi agak lama. Bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun bahkan bisa belasan tahun. Seperti ada kisah Nabi yang meminta anak, baru nanti belasan tahun bahkan puluhan tahun baru dikasih gitu, tapi tetap dikasih, permintaannya dikasih, terus juga masih dikasih di dunia. Ada yang kayak gitu, itu nomor 2. Ada yang ketiga, Allah kabulkan di dunia dikasih, tetapi dengan cara lain, yaitu Allah ganti, Allah tukar dengan yang lebih baik dari apa yang dia minta. Contohnya dia minta rumah, ya, Allah kabulkan, tetapi Allah ganti dengan kesehatan. Allah ganti dengan keselamatan. Allah ganti dengan anak yang soleh. Allah ganti dengan kefahaman ilmu. Allah ganti dengan namanya taufik, hingga kita bisa mau ibadah. Kita mau ibadah itu nikmat. Ya enggak? Kita mau ibadah itu, aduh itu nikmat. Bisa jadi memang ketika kita minta rumah, Allah lebih tahu kamu nggak cocok kalau kasih rumah sekarang. Kamu lebih butuh keselamatan. Asalnya mau celaka nggak jadi. Gara-gara kita pernah berdoa dan doanya dikesanain. Dibuat untuk selamat dulu. Sekarang saya tanya, keselamatan lebih pentingkah daripada rumah? Tentu keselamatan lebih penting. Makanya Allah kasih keselamatan dulu. Terus kita minta lagi rumah lagi. Belum dikasih juga. Ya mungkin Allah ganti dengan apa? Kesehatan. Minta rumah juga. Belum dikasih juga. Allah ganti, Allah beri dengan anak yang soleh. Dengan kepahaman ilmu, dengan kita mau ibadah, itu juga luar biasa. Jadi Allah itu tahu apa yang lebih kita butuhkan, makanya minta terus minta. Kalau belum dikasih, sabar. Bisa jadi selama ini yang kita doakan itu sudah dikasih dalam bentuk lain, bahkan sudah habis, bahkan sudah kita rasakan. Kayak tadi saya bahas keselamatan, kesehatan gitu ya. Bahkan mungkin beberapa tahun lalu udah dikabulkan, cuman bentuknya kesehatan. Kalau nggak dikasih kesehatan, mungkin dikasih rumah, memang keinginannya diberikan, pengen rumah misalkan, tetapi dia sakit-sakitan atau dia celaka. Jadi harus berbaik sangka kepada Allah. Itu yang ketiga ya, Allah ganti dengan kebaikan lainnya. Ada yang keempat, Allah berikan itu di akhirat, bukan di dunia, di akhirat. Allah berikan doa-doanya, Allah kabulkan doa-doanya di akhirat. Sehingga ketika dia kekurangan amal nanti di akhirat, ketika kekurangan amal, asalnya mau celaka ke neraka misalkan, asalkan mau celaka ke neraka, tiba-tiba Allah keluarkan tuh pahala doa-doanya yang belum diijabah. Ternyata pahala doa-doa yang belum diijabah itu besar sekali, banyak sekali. Sehingga ketika ditimbang berat. Akhirnya membuat dia pun selamat masuk surga. Tuh. Bahkan kalau nggak salah ada sebuah riwayat, ketika orang itu tahu di akhirat, dia tahu bahwa ternyata pahala doa-doaku yang tidak diijabah di dunia itu seperti ini pahalanya. Seandainya saya tahu, saya mungkin dari dulu akan berdoa dan tidak berharap akan diberi dunia. Kalau seandainya saya tahu pahalanya sebesar ini, saya akan terus berdoa dan tidak akan meminta dibayar di dunia. Gitu, nggak ada yang sia-sia.
Ketika kita beribadah kepada Allah, Allah beri. Allah beri. Jadi jangan berburuk sangka. Itu yang pertama ya, yang pertama. Yang kedua poinnya, ketika Allah menahan doa kita atau Allah ganti dengan cara yang lain, itu agar kita terus beribadah, agar kita terus minta, agar kita terus berdoa minta. Sedangkan ketika kita minta terus, kita berdoa terus, itu merupakan ibadah. Itu merupakan bertambahnya pahala. Setiap kita berdoa itu adalah ibadah loh. Semakin banyak kita berdoa, semakin banyak ibadah dan semakin banyak pahala. Jadi Allah senang ketika hambanya terus minta. Karena kalau dikasih, langsung dikasih, kadang-kadang nggak doa lagi, nggak ibadah lagi. Jadi Allah berharap agar kita tetap ibadah, ditunda dulu tuh, aku ganti dengan yang lain. Itu kebaikan Allah loh. Supaya kita tuh banyak pahala. Pahala doa, pahala terus berharap pada Allah. Terus pahala apa? Pahala sabar. Jadi, ketika orang belum diijabah itu, jangan putus asa, la ta'natu min rahmatillah. Karena di balik semua itu ada yang dahsyat. Bertambahnya pahala kesabaran. Bertambahnya pahala berdoa, ibadah berdoa, bertambahnya kebaikan-kebaikan yang lainnya, yang Allah cover, yang Allah ganti, yang kita nggak tahu kebutuhan kita kan, yang lebih tahu kebutuhan kita kan Allah. Nah, itu Allah tutupin tuh. Terus bertambahnya pahala di akhirat. Ajib kah? Luar biasa, nggak ada yang rugi kalau kita berdoa terus berdoa, walaupun belum terasa menurut kita belum. Siapa tuh, kata saya tadi, siapa tuh sudah diijabah dengan bentuk lain. Cuman kitanya aja menyangka harus itu, pada Allah lebih tahu. Jadi kita bukan Tuhan, kita nggak tahu. Makanya kata Allah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa saja yang kau anggap baik padahal itu buruk bagi kamu, dan bisa saja yang kau anggap buruk ternyata baik. Nah, kita menganggap aduh ini buruk, kenapa? Doa saya belum dijabah. Itu baik untuk dunia akhirat kita, cuma kita nggak tahu kan, kita nggak tahu perkara gaib. Itu baik. Berbaik sangka terus pada pencipta yang lebih tahu, yang detail, 24 jam memantau kita, yang lebih mengetahui dari siapapun, detail dari ujung kaki ke ujung kepala kita, kebutuhan kita semuanya. Kita nggak tahu kebutuhan tubuh kita apa, tapi Allah tahu dalam sel-selnya, ya nggak? Organ-organ tubuh kita nggak tahu kan dalamnya detailnya kayak apa, tapi Allah tahu. Gitu. Jadi pasrahkan aja, berbaik sangka terus, doa, niatkan doa itu ibadah, ya. Dan Allah lebih tahu kapan dikasih. Jadi berbaik sangka aja. Pasti Allah lebih paham nih dikasihnya kapan. Sekarang kita misalkan pesan sesuatu ke pesan makanan lah, misalkan, Bang, pesan ya. Mau versi cepat kita atau cepat dia yang masak. Kalau versi cepat kita belum tentu enak. Bisa aja asal dikasih kepada kita makanannya nggak enak. Tapi kalau versi yang masak lebih tahu, harus pakai bumbu ini, harus merendam seberapa menit, gini. Misalkan tiba-tiba 15 menit baru datang, tuh enak. Yang lebih tahu masak dia apa kita? Dia kan, kenapa kita yang harus, Bang cepet dong, Bang cepet. Yang tahu tentang hidup Allah apa kita? Allah kan? Ya berarti urusan Allah. Kapan Allah tahu yang terbaik, pasti Allah berikan kok. Setiap buah tuh ada musimnya, nggak boleh maksa. Pengen musim rambutan di bulan yang atau di tahun di musim yang bukan musim rambutan, nggak bisa. Kalau sudah pada musimnya, cepat kok, mudah ya. Terus aja berdoa karena Allah, niatkan ibadah. Gitu. Sekali lagi, Allah menyukai orang yang terus meminta. Keutamannya luar biasa, apalagi dia berbaik sangka kepada Allah. Itu ya. Nah, sekarang yang poin kedua tentang orang yang mungkin bermaksiat tetapi doa-doanya dikabulkan. Apakah itu istidraj? Iya, itu istidraj. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad nih, kata Nabi, idza ra'aitallah yut'il abdu minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa inna ma huwa istidraj. Jika engkau melihat Allah memberikan kepada seseorang, Allah memberikan kepada seorang hamba yang disukainya di dunia, Allah ngasih dia sesuatu yang dia sukai, yang dia minta nih, padahal dia berbuat maksiat, kata Allah, maka itu adalah istidraj. Fa innama huwa istidraj. Itu tuh istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj ajab, yang diundur-undur. Entar semakin lama semakin sakit, semakin mengerikan azabnya. Diundur. Tahu nggak kalau diundur kayak gimana? Kalau dipercepat kan ringan, tapi kalau diundur makin gede, kayak hutang, ya. Kita berhutang terus. Kalau kita cepat menghentikan, hutangnya sedikit.
Tapi kalau kita mengundur-undur bayar, malah kita terus berhutang, lama-lama besar, 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 akhirnya mencelakakan. Nah itu istidraj atau azab bisaubil nikmah. Azab, racun yang dibalut dengan nikmat. Ingat, racun yang dibalut dengan nikmat. Ibaratnya ada orang buruk minta makan. Oke, Allah kasih. Allah kasih kue yang mahal, yang indah, yang bagus, yang enak sekali. Tapi di dalamnya ada apa? Ada racun. Dia minta mobil, di dalam mobil itu ada racun, celaka, tidak berkah. Mobil itu malah makin melalaikan dia. Mobil itu malah makin membuat dia sombong. Padahal kan harusnya berkah, membuat lebih dekat kepada Allah. Mobil itu dipakai ibadah. Mobil itu misalkan jadi lebih tenang. Ini ketika dia punya mobil justru lebih racun hidupnya. Rumah tangga berantakan, keluyuran, terus pamer mobil, kadang dipakai maksiat, bonceng cewek misalkan, belum kecelakaan, belum pengeluaran makin banyak, menghutang, makin ngejelimet. Ketika dia minta rumah, dikasih rumah, rumahnya longsor, rumahnya gempa, atau di rumah itu dia kesengat risik, dia mati di sana, nauzubillah. Atau rumahnya dipakai maksiat, rumahnya makin jauh dengan Allah, dipakai segala macam. Jadi itu jangan tertipu oleh apa yang Allah berikan kepada orang tersebut. Jangan irilah kepada orang yang sederhana, tetapi dia dekat dengan Allah. Ibadahnya luar biasa, rajin menuntut ilmu, rajin ke masjid, rajin ngajar, so itu yang kita iri. Ya, dunia terlalu murah untuk kita irikan. Dan jangan bekerja hati gara-gara itu. Ya Allah deh, kalau dia kan orang jahat, diterima, diberi itu doanya. Kalau saya sholat malah gak diberi, saya maksiat aja. Itu bodoh namanya, bodoh banget. Mau racun, mau kue yang enak, yang mahal tapi dalamnya racun, atau mau obat kayak pahit tapi enak, tapi bisa menyembuhkan. Jamu-jamu pahit tapi itu obat bagi tubuh kita. Doa belum dikabulkan, memang terasa pahit, tetapi itu obat. Kita selamat. Ya, kita sehat. Jadi sekali lagi jangan berburuk sangka kepada Allah. Jangan. Dan terus berdoa. Kemudian nih, tadi kan saya sudah bilang, doa yang benar-benar caranya benar, waktunya benar, ya, pokoknya syarat-syarat ketentuannya benar-benar dilakukan, itu pasti diijabah. Makanya kata Allah, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku niscaya akan kuperkenankan, gitu kan. Tapi kadang-kadang begini, kadang-kadang kita memang udah baik, tapi doa belum dikabulkan. Kenapa? Karena justru kita merasa baik. Ya Allah, kan saya udah sholat, saya udah baik, kenapa doa saya belum dikabulkan? Loh, antum sih merasa baik. Emang orang baik itu merasa baik? Enggak, orang baik itu merasa saya masih belum baik, saya masih belajar, saya masih banyak dosa. Awas, kita merasa baik nih, saya udah baik, ya Allah kok belum diijabah? Loh, siapa tuh belum pantas, belum patah dikasih sama Allah. Karena kamu yang merasa baik di mata Allah, kamu belum baik. Sholat kamu masih karena dunia, sholat kamu belum khusyuk, masih mikirin dunia. Bahkan ketika sholat pun ingin urusan dunia lancar, bukan ikhlas karena Allah. Itu juga fatal. Tadi yang pertama kan dia bilang gitu, ya. Ada orang yang katanya dia tuh soleh, dia merasa dirinya soleh, dia itu suka suka ibadah gitu kan, rajin ibadah, tapi doanya katanya nggak dikabulkan karena dia ngerasa soleh. Itu juga jebakan Batman, nggak boleh itu ya. Oke, itu fatal tuh, bahaya. Jangan merasa soleh, udah kita mah lagi belajar, doif ya, kita mah lemah, kita bisa begini pun dari Allah. Itu yang pertama. Oke lah, kemudian misalkan dia tidak merasa baik, tetapi ada faktor lain, waktunya mungkin dia salah. Kan ada waktu-waktu mustajab, sepertiga malam, ketika misalnya ba'da tahajud, kita orang tidur, kita minta, ketika kita punya kebutuhan, sepertiga malam, coba mintanya di sana. Atau antara azan dan iqomah, ketika setelah azan dan sebelum iqomat minta.
menghadap kiblat caranya, kemudian merendahkan diri, kemudian puji-puji Allah dulu, baca sholawat dulu, baru nanti doa. Itu pun doa minta akhirat dulu, baru minta dunia. Minta yang tidak dijamin dulu, urusan akhirat kan nggak dijamin, baru minta urusan dunia yang dijamin. Kemudian perhatikan bajunya dari mana ini, baju yang dia pakai ketika berdoa, mungkin dari harta yang haram, yang subhat, atau makanan minuman yang dia konsumsi selama ini itu mempengaruhi doa. Atau buruk sangka kepada Allah, ya Allah saya sudah berdoa tapi belum diijabah juga, itu juga buruk sangka, itu juga salah, itu juga ngerusak doa. Gitu, jadi banyak yang harus kita perhatikan, pikirkan. Ya ketika hujan turun berdoalah, di waktu itu mustajab. Ketika misalkan berpergian safar berdoa, gitu, ya enggak? Banyak cara-cara untuk agar doa kita dimustajab. Perhatikan tempat, waktu, cara, kemudian bersihkan hati, jangan merasa sudah hebat, sudah merasa beribadah nih, jangan hitung-hitungan, ya Allah saya sudah mengikuti perintahmu, tapi kok saya belum dapat ini dari doa saya. Ya kamunya ngerasa apa? Ngerasa sudah lebih baik. Padahal tadi kamu tuh ya beribadah ya karena ingin dunia ternyata. Buktinya ketika belum diijabah kamu jadi lemes. Buktinya, contoh kamu beribadah karena ingin dunia, ketika kamu tidak diijabah, jadi lemes lagi, jadi lemes nih ibadahnya juga, kenapa belum diijabah? Tapi kalau niatnya karena Allah, ikhlas, ya Allah saya berdoa itu memang niatnya ibadah, dikasih alhamdulillah, nggak dikasih nggak apa-apa, engkau lebih tahu, terus dia ibadah, terus dia berdoa, mau dikasih kayak mau enggak kayak mau diperlambat kayak mau dijadikan apa, terus dia berdoa, karena niatnya cuma satu, ketika dia berdoa, niatnya ibadah. Dengerin orang yang niat ibadah itu gini. Andai kata semua kebutuhannya Allah cukupi semua kebutuhannya. Nggak kekurangannya orang. Semua Allah cukupi ini ya. Terus dia tahu bahwa doa itu merupakan ibadah. Kalau dia berdoa dapat pahala dan Allah suka, dia akan tetap berdoa. Kenapa kamu berdoa? Bukan karena butuh barang-barang atau butuh kebutuhan, bukan. Tapi butuh ridho Allah. Itu yang sejatinya orang-orang berdoa itu mencari apa? Mencari ridhonya Allah dulu, mencari kesukaan Allah. Gitu kan? Kan kalau kita memang ketika berdoa kita memang benar-benar butuh kan? Level kita kan gitu. Benar-benar butuh, nggak punya apa-apa, nggak punya rumah, nggak punya kendaraan, makanya minta. Berarti kita di sini mintanya karena memang punya keinginan, karena nggak punya kan gitu. Ya. Nah, tetapi yang level kedua, orang yang lebih makomnya tinggi, dia kecukupi sebetulnya, bahkan dia itu udah nggak butuh apa-apa, udah bener-bener cukup, segalanya Allah cukupin, sehat, kaya, makmur, anak banyak, istri cantik, segala macam dia punya. Apalagi, tapi kenapa dia tetap berdoa? Karena doa itu ibadah. Mau miskin, mau kaya, mau cukup, mau nggak, doa harus tetap lanjut. Itu kan? Ya mungkin itu wallahu alam bishawab.